Mbak Oki, apa yang bisa kita harapkan dalam debat nanti malam? Kalau tadi tanggapan misalnya statement dari 02, oh tidak perlu persiapan karena sepertinya Pak Prabowo sudah menguasai. Lalu kemudian kalau 03, kita lihat bagaimana track recordnya, juga ada catatannya. Pengalaman dari Pak Anies gitu dalam dunia pendidikan. Sepertinya memang masing-masing punya keunggulan, tapi seperti apa? Lebih banyak dramanya kah? Atau gimmicknya? Atau ternyata karena debat pamungkas, ini yang amat menentukan. Karena ini debat pamungkas dan isunya sebenarnya isu yang sangat penting. Saya betul-betul mengharapkan ini akan menjadi kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk tahu siapa calon pemimpin kita. Jadi di sini kita akan bisa melihat debat itu benar-benar kesempatan untuk menggali gagasan, menggali sebenarnya apa sih imajinasi para pemimpin kita ini tentang Indonesia. Karena pada prinsipnya di debat terakhir ini bicara tentang pembangunan manusia. Sesuatu yang hasilnya mungkin tidak bisa kita lihat setahun atau 2 tahun lagi. Ini sebuah investasi jangka panjang. Jadi untuk teman-teman pemirsa rakyat yang akan memilih, kita juga tidak berbicara sekedar bansos atau bantuan, tapi ini berbicara tentang sesuatu yang jauh ke depan. Jadi semoga debat ini betul-betul bisa memberi gambaran siapa pemimpin terbaik untuk kita. Baik, oke. Dari masing-masing paslon silakan, seperti apa Anda melihat penampilan dari pasangan Amin terlebih dahulu pada malam hari ini? Mbak, prediksi Anda? Ya, Mbak Afi. Jadi yang namanya kesejahteraan dan keadilan itu tidak akan tercapai ketika pemimpinnya itu tidak punya empati, ya, rasa peduli. Dan Pak Anies itu sebagai seorang pemimpin sudah terbukti bagaimana beliau peduli dengan rakyat kecil, kelas menengah, ibu-ibu, kelompok rentan dan sebagainya gitu. Dan saya yakin insya Allah malam ini Pak Anies akan memberikan penampilan yang terbaik, ya. Dan beliau akan memberi ide-ide yang segar, ya, bukan ide-ide perulangan dari rejim kemarin, ya, ide-ide yang baru yang akan membuat Indonesia menjadi jauh lebih baik, lebih sejahtera, dan insya Allah Pak Anies akan mendapatkan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Oke. Baik. Mas Saleh, silakan, seperti apa Anda memprediksi penampilan dari Pak Prabowo? Jadi Pak Prabowo itu akan tampil apa adanya sebagaimana biasa. Jadi tidak juga ada gimmick-gimmick dan tidak bermain di retorika. Jadi insya Allah Pak Prabowo akan menyampaikan apa yang dia tahu dan apa yang akan dikerjakannya. Dan tentu sebagai kandidat yang berjanji akan melanjutkan apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, maka Pak Prabowo akan bertahan pada isu-isu seperti itu. Katakanlah misalnya tadi ada PKH, itu akan dilanjutkan. Ada bansos, ada BLT, ada beasiswa, ada BPJS Kesehatan gratis 46 triliun setahun untuk 96,8 juta orang, itu akan tetap dilanjutkan. Dan begitu juga bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan, BLT, kartu prakerja, kemudian BLK yang dibangun terus. Jadi pendidikan vokasional akan tetap dikembangkan seiring dengan bagaimana kita meningkatkan kualitas pendidikan formal, baik itu mulai dari jenjang TK sampai ke perguruan tinggi. Dan saya kira ini adalah modal pembangunan yang sangat besar. Dan ingat, kita ini mau mencapai Indonesia maju, Indonesia besar, yang insya Allah kalau kita manfaatkan semua potensi yang ada itu, terutama jumlah anak-anak muda sekarang yang sangat besar itu kita didik dengan benar, kita berikan pendidikan yang baik, maka insya Allah tidak tertutup kemungkinan Indonesia akan menjadi negara paling besar di Asia, ya, sekitar tahun 2045 minimal yang akan datang ini. Jadi karena itu ya mulai dari sekarang pondasinya harus kita tetapkan, mulai sekarang pondasinya harus kita tegakkan, dan itulah yang akan saya kira disampaikan oleh Pak Prabowo dan Gibran pada malam hari ini. Oke, baik. Langsung, silakan. Ibu Sandra. Pak Ganjar adalah satu-satunya dari 3 capres yang berasal dari rakyat biasa. Kita tahu orang tuanya adalah polisi dengan pangkat yang cukup rendah. Pak Mahfud juga berasal dari keluarga biasa, orang tuanya adalah pegawai kecamatan. Beliau berdua adalah representasi dari mayoritas rakyat Indonesia yang akan bekerja bersama masyarakat untuk memajukan negeri ini. Pengalaman real, pengalaman nyata dari kedua calon ini, baik Pak Ganjar maupun Pak Mahfud selama ini, itu akan menjadi modal yang paling utama dari beliau berdua untuk bisa mewujudkan cita-cita bangsa kita menjadi satu bangsa yang besar, terutama tahun emas 2045. Dan saya rasa apa yang telah dicapai oleh Pak Ganjar selama ini di Jawa Tengah
dan juga apa yang telah dicapai oleh Pak Mahfud dalam kerja-kerjanya, itu yang akan menjadi rujukan dan jaminan bahwa beliau berdua memang akan sungguh-sungguh dan akan terus bekerja bersama rakyat, akan terbuka kepada masyarakat sipil, kepada berbagai kelompok untuk membangun Indonesia secara bersama-sama. Saya percaya bahwa Pak Ganjar malam ini akan lebih banyak bicara tentang kekuatan beliau di situ. Jadi contoh di bidang pendidikan, beliau sudah membangun beberapa SMK yang terbukti menghasilkan lulusan yang langsung siap pakai. Beliau juga telah mengutamakan pendidikan untuk perempuan. Ya. Dan beliau juga telah menerbitkan Perda tentang akses hak khusus penyandang disabilitas. Kedepannya semua ini akan lebih diperbaiki, diwujudkan secara konkret. Guru, pengajar akan mendapat pendapatan yang lebih baik. Kita tahu betapa kecilnya gaji guru kita. Betapa kecilnya gaji dosen kita seperti disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Ya. Dan ini semua belajar dari pengalaman, semua akan diupayakan. Demikian juga dengan bantuan untuk masyarakat yang kurang mampu. Tetapi juga yang harus diperhatikan adalah upaya betul-betul untuk menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas, tapi KTP Sakti. KTP Sakti inilah yang akan memastikan kita bahwa satu data itu akan betul diwujudkan sehingga segala bantuan, segala program tidak akan salah sasaran dan semuanya akan dilakukan secara inklusif. Dan modal Pak Ganjar sebagai Gubernur Jateng sebelumnya akan menjadi modal penting begitu ya, Bu Sandra. Saya kembali ke Bang Zulfikar. Apakah memang isu soal pengangguran dan kesejahteraan ini akan menjadi senjata utama bagi Plus bansos juga. plus bansos begitu ya bagi pasangan Amin? Oh itu sudah pasti. Bansos yang akan kita tawarkan itu adalah Bansos Plus. Bansos Plus di mana kita akan meyakinkan, menjamin jumlahnya akan bertambah besar, tetapi juga penerimanya, sistem distribusinya akan jauh lebih efektif. Supaya yang menerima itu benar-benar yang berhak menerima. Bukan orang yang tidak berhak menerima tapi kemudian menerima seperti yang terjadi beberapa kasus selama ini gitu. Nah di sisi lain tentu untuk masalah lapangan pekerjaan ada beberapa strategi yang kita lakukan dan semuanya itu berada dalam satu framework yang kita sebut sebagai reindustrialisasi. Sebagai antitesa daripada hilirisasi gitu ya. Reindustrialisasi itu adalah strategi untuk mengembangkan industri-industri padat karya di mana industri-industri ini akan menyerap jutaan tenaga kerja. Dan ini akan disebar ke seluruh Indonesia. Dan target kita pada tahun 2029 ada sekitar 15 juta pekerjaan baru yang tercipta dari reindustrialisasi. Dan kita sudah punya target-target detailnya seperti apa, strategi investasinya, kemudian institusi inovasinya, lalu kemudian sistem distribusinya. Jadi semua sudah terencana dengan baik dan insya Allah ini akan bisa tercapai pada tahun 2029. Bansos Plus dan reindustrialisasi. Oke, baik. Mbak Saleh, silakan untuk kasus soal kemiskinan, pengangguran. Apakah ini bisa dibilang isu pengangguran strateginya? dan kesejahteraan ini bisa menjadi senjata utama bagi Pak Prabowo untuk menyerang dua paslon lain? Jadi sebetulnya kalau Pak Prabowo tidak ada niat untuk menyerang. Jadi ini perlu saya luruskan, tidak ada. Jadi kalaupun misalnya debat seperti ini ya tentu adalah untuk menampilkan apa kira-kira gagasan dan program-program yang akan ditawarkan. Dan ini akan menjadi janji politik ya. Jadi sehingga nanti ketika beliau terpilih jadi presiden bersama dengan Gibran, ini kan rakyat bisa menagihnya. Jadi supaya ada ukuran, jadi kira-kira keberhasilan seperti apa. Jadi targetnya seperti itu. Kemudian kalau ditanya nanti bagaimana dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia, saya katakan tadi bahwa memang kita sedang fokus bagaimana agar pemerataan pendidikan itu memang semakin implementatif sampai ke daerah-daerah terpencil. Jadi sehingga pendidikan tidak hanya lagi dinikmati oleh mereka yang ada di kota-kota besar. Saya sudah katakan begitu. Nah karena itulah maka ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan di situ. Pertama memang jumlah guru-guru yang berkualitas itu harus ditingkatkan. Dan itu tidak boleh hanya ada di kota-kota besar. Tapi itu harus terdistribusi secara baik ke daerah-daerah. Kemudian yang kedua,
fasilitas pelayanan pendidikan kita itu juga harus ditingkatkan dengan baik. Jadi kalau misalnya di sekolah-sekolah di kota-kota itu ada laboratoriumnya yang canggih, yang bagus gitu, mestinya hal yang sama juga itu bisa dinikmati oleh para siswa kita di daerah. Kemudian hal ini nanti akan berimplikasi kalau misalnya pendidikannya bagus, kualitas para mahasiswa dan siswanya bagus, maka mereka tentu otomatis akan meningkatkan kualitas dan daya tarung mereka untuk mencari pekerjaan. Dan kita berharap bahwa pekerjaan itu tidak hanya diinisiasi oleh pemerintah saja, karena tidak mungkin pemerintah kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk sejumlah 273 juta, katakan seperti itu, warga negara kita, dan katakan dari totalnya itu kan sekitar 40-45% adalah mereka yang aktif dan berusia produktif. Jadi kuncinya dari karena pendidikan itu, dulu ya? Pendidikan, dan itu berimbas pada bagaimana kita meningkatkan pendidikan vokasionalnya pada saat yang sama, supaya nanti angkatan kerjanya terpenuhi. Dan begitu angkatan kerjanya terpenuhi, maka lapangan pekerja otomatis tercipta. Ya ditambah lagi ya tentu dengan program-program pendukung lain yang sudah dikatakan tadi, hilirisasi. Hilirisasi itu udah bagi kita adalah satu kepastian, dan itu adalah bagian dari program kelanjutan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Oke, baik. Mas Angga silahkan. Baik, Bu Sandra ya, kalau kita tahu di catatan saya di era Presiden Jokowi anggaran bansos turun usai 2014, naik tajam di masa pandemi, tapi tahun 2024 malah bertahan menyamai angka pandemi. Apakah pasangan Ganjar Mahfud berani menurunkan angka penerima bansos begitu daripada terus menambah jumlah penerima bansos? Seperti apa realisasinya nanti? Dalam kondisi saat ini jelas bansos pasti tetap ada, pasti lanjut, pasti tambah karena memang jumlah penerimanya memang bertambah. Tapi yang penting adalah pasti tepat sasaran. Kenapa? Karena selama ini dilihat tidak tepat sasaran. Ganjar Mahfud akan melakukan digitalisasi birokrasi dan integrasi data. Dari situ penerima jaminan sosial, bantuan dan layanan pemerintah akan terjamin lewat KTP Sakti. Oke. Ya, jadi di situ pasti tetap harus lanjut dan akan bertambah. Tapi yang lebih pasti penerimanya tepat sasaran. Oke, baik. Saya kembali ke panelis, Mbak Oki. Kita bahas soal bansos yang juga ada yang mendukung, ada yang juga mengkritik, apalagi digelontorkan di masa kampanye saat ini. Bagaimana Anda melihat bansos ketika masing-masing paslon akan mengatakan akan meneruskan bansos dengan berbagai variasinya? Ya, waktu Anda kurang dari 3 menit, Mbak Oki, sebelum kita bergabung di DCC. Dibagi dengan Bang Oki ya. Bansos itu sesuatu yang dibutuhkan. Di setiap negara ada bansos dengan segala versinya. Safety net, sebuah bentuk jaring pengaman yang sebenarnya fungsinya untuk mencegah yang miskin semakin miskin gitu. Tapi biasanya kita bisa lihat kapan bansos dikeluarkan, itu juga menjadi sebuah pertimbangan. Apa tujuan sebuah bansos dikeluarkan, itu juga bisa menjadi sebuah ukuran alasan. Nah, ketika kemudian yang kita pertanyakan sekarang adalah kenapa bansos dikeluarkan sekarang, tentu sudah menjadi sebuah hal yang logis, banyak yang menduga ada politisasi di balik itu. Itu yang sebenarnya kita sedang tidak mau terjadi. Jangan sampai bansos dipolitisasi hanya untuk tujuan pemenangan 14 Februari. Oke, baik. Bang Rey silakan. Bansos itu kan keputusan negara ya, bukan keputusan presiden. Oleh karena itu ya semuanya mestinya harus menikmati hasil dari bansos itu. Baik mereka yang menerima maupun mereka yang tentu saja membuat putusan itu bersama-sama supaya bansos dengan nilai sekian itu diberikan. Pertanyaannya adalah mengapa presiden kok terlihat banyak sekali waktunya untuk membagikan bansos itu, bahkan nggak berbagi dengan menteri yang memang membidangi Kementerian Sosial gitu ya. Nah, kalau kemudian muncul pertanyaan soal ada dugaan politisasi, kan mendapat tempatnya gitu. Karena presiden kok seminggu ya di satu provinsi kerjanya bagi-bagi bansos saja gitu. Sorenya atau malamnya atau siangnya hari liburnya ketemu ketua partai yang kebetulan anaknya gitu loh kira-kira itu kan. Itu pertama. Nah yang kedua adalah karena bansos ini adalah kebijakan negara yang akan dilanjutkan, ya tentu ya itu harus dilakukan juga bersama-sama oleh ketiga paslon siapapun mereka jadi pemenangnya. Dan oleh karena itulah saya kira kita harus menghindari bansos itu sebagai alat untuk politisasi. Anda melihat bahwa sekarang yang terjadi apakah menjadi alat untuk politisasi atau seakan-akan saya sudah menyebutkan tadi. Gitu kan saya sudah menyebutkannya tadi. Bagaimana kok presiden menghabiskan waktu hampir 1 minggu hanya untuk bagi-bagi bansos, sementara menteri-menterinya kelihatan kurang waktu ya untuk ketemu dengan presiden, malah presidennya malah malamnya ngeteh di satu daerah, paginya jalan bersama dengan anaknya yang kebetulan ketua umum partai politik gitu.
Ini apa namanya gitu loh. Ini yang membuat nurani-nurani ya para intelektual kita itu jadi bangkit kan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena bansos ini sudah jadi polemik sekarang, saya kira 1 minggu sebelum hari H pencoblosan, baiknya tidak ada penyebaran bansos kepada siapapun, tunda saja, berikan setelah pelaksanaan pemilu dilakukan. Oke, Agar baik. fair untuk semua paslon, Iya. agar adil dalam kompetisi yang terjadi jelang hari pencoblosan. Baik, baik. Baik, Ini kan nggak betul juga, masa di ujung begitu ya kan? Mestinya kan ditanya juga ke saya. Apa betul politisasi? Saya bisa jawab. Kita harus judakan Saya bisa politik jawab. langsung Debat akan dimulai sesaat lagi. menyaksikan debat Bisa pemirsa. dijawab. Saya berikan waktu nanti setelah debat. Iya dong, bisa dijawab loh. Ya saya juga akan menanggapi lagi. Baik. Ya nggak ada masalah. Baik. Ya. Mohon Oke, maaf, baik. Masalah durasi debat kita kan harus memang gitu. terbatas. Kita bahas Debat baru jangan menjadi jadi perbincangan diputus di nanti di situ debat. dong. Kita akan bahas Iya kan? pasca Kita lihat debat. seperti apa tanggapan dari paslon. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.